Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang kita bisa berjumpa dalam ibadah ini, merasakan sapaan firman Allah, kasih Allah untuk kita boleh dijadikan bagian yang menguatkan kita menyikapi hidup kita hari-hari yang kita sedang jalankan. Dan salah satunya adalah kita akan diajak untuk melihat penyertaan Allah itu bukan sekedar teori, tetapi sesuatu yang betul-betul dapat kita rasakan, bahkan nyata dan tidak lagi diragukan. Apa itu, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita berbicara tentang hari-hari kita dalam kehidupan seperti di keluarga, kalau saya bertanya di rumah itu biasanya siapa yang paling berkuasa? Apakah anak? Apakah seorang ibu atau istri? Ataukah seorang ayah atau suami? Walaupun bisa orang bilang ya pasti seorang ayah karena dia kan kepala keluarga. Yakin? Kayaknya survei membuktikan tidak ada istilah istri takut suami. Yang ada adalah istilah suami takut istri. Kalimat itu sebenarnya sebuah candaan atau ledekan kepada seorang pria suami. Tapi di balik itu saya menangkap kehebatan seorang istri atau seorang ibu dalam keluarganya. Bahwa yang berkuasa di sebuah rumah dengan segala aktivitas keseharian keluarga itu ternyata ada pada seorang ibu. Bisa ibu itu adalah ibu muda, ya, suami istri dalam keluarga, atau ibu mertua, atau ibunya, ibu kandungnya. Di mana ternyata sikap seorang ibu, seorang istri mendominasi bagaimana harusnya rumah tangga itu berjalan. Termasuk biasanya suami akan selalu diingatkan, ada apa-apa istri harus tahu. Dan suami kadang-kala berpikir ulang kalau bertindak di luar sepengetahuan istri, karena dikatakan suami takut istri. Saya mengatakan ini hanya sebagai satu keadaan di mana ada yang memang kita rasakan, orang bisa tunduk, bisa mengikuti, bisa mematuhi sebuah sikap atau instruksi atau perkataan, dan kita bisa tahu dalam rumah tangga itu ada pada seorang ibu atau istri yang mengatur rumah tangganya. Ibu kepada anaknya misalkan, atau kepada suaminya. Tapi juga tidak menapik suami juga berperan besar dalam pergerakan kebersamaan keluarganya. Kalau kita lihat dalam bacaan kita ini Bapak Ibu Saudara, kalau bicara soal kuasa, saya menekankan tentang sesuatu yang membuat orang bisa takut, bisa takjub. Dalam bacaan kita ada dua yang dirasakan atas kuasa itu. Pertama adalah takjub, yang kedua adalah takut. Untuk takjub, ketika orang banyak yang ikut ibadah bersama dengan Yesus melihat cara mengajar Yesus, bahkan juga melihat bagaimana Yesus mengusir roh jahat dari seorang yang kerasukan, mereka takjub. Wow, keren, luar biasa. Tapi yang kedua, untuk takut akibat satu kuasa itu terjadi pada roh jahat itu. Ketika roh jahat melihat Yesus dalam satu, kita nggak diceritakan kenapa tiba-tiba roh jahat itu berteriak, ya, apa urusanmu dengan kami, dan seterusnya. Tentu ada satu suasana kuasa yang bisa dirasakan roh jahat ini dari Yesus ketika Yesus mengajar, dan itu membuat roh jahat dengan kuasa Yesus
yang mengajar itu, dia terdesak dan harus mengakui dia tidak sanggup untuk menandingi. Maka dia berteriak. Apa yang dia teriakan? Bentuk ketakutannya, Bapak Ibu Saudara. Engkau datang hendak membinasakan kami. Ini sebuah pertanyaan yang seolah-olah mempertegas ada satu gerakan kuasa Yesus yang bisa kelak akan dialami oleh roh jahat. Roh jahat akan binasa oleh kuasa Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, ketakutan roh jahat ini memang beralasan. Di hadapan Yesus ternyata roh jahat tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia akan menyerah, atau ketika diusir dia akan pergi. Jadi kuasa Yesus dalam bacaan kita saya menangkap untuk kita renungkan. Yang pertama tadi adalah membuat takjub banyak orang. Nah, pertanyaan kan gini, kok orang banyak yang dengar khotbah Yesus atau mungkin peristiwa roh jahat yang keluar itu kok nggak takut ya sama Yesus gitu. Sementara yang kedua yang disebut tadi akibat kuasa Yesus adalah dirasakan roh jahat itu dia takut. Nah ini kenapa ini kok beda? Ternyata kuasa Yesus itu bisa menjangkau bukan sekedar rutinitas kita yang kita lakukan seperti dalam bacaan kita. Mungkin para pendengarnya, jamaah hanya mendengar khotbah-khotbah tentang ajaran agama mereka dari ahli-ahli Taurat. Itu biasa, itu sering dan mereka tahu itu dan mereka bisa hafal begitu ya. Dan mereka mungkin menganggap ini hanya rutinitas belaka dan ya sudah, nggak ada yang lebih gitu, nggak ada yang berkesan gitu. Tapi tidak ketika yang menyampaikan itu adalah Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ternyata fakta iman bacaan kita memberitahu kita yang Yesus lakukan bukan cuma mengulang isi kitab suci untuk disampaikan, tapi di balik itu ada sesuatu yang membuat mereka takjub, dan itu yang mereka tangkap. Lebih jauh tidak bisa seperti roh jahat itu ketakutan, karena memang kuasa itu menghadirkan yang disampaikan Yesus betul-betul hidup bagi mereka. Mereka merasakan sesuatu yang menguatkan, sesuatu yang memberikan pengharapan, sesuatu yang seolah-olah seperti berbicara dengan mereka. Dan memang gak bisa seperti yang roh jahat rasakan. Kenapa? Karena memang kalau roh jahat, mereka tahu siapa Yesus. Sampai sebuah pengakuan yang kudus dari Allah. Tapi orang banyak belum sampai ke situ, belum kenal siapa Yesus. Dan sepertinya memang dalam kisah-kisah berikutnya orang banyak susah menangkap siapa Yesus. Gak ngerti, gak begitu kenal siapa Yesus. Sampai menyalibkan Yesus. Kenapa? Kalau mereka tahu dan kenal siapa Yesus seperti yang roh jahat katakan, yang kudus dari Allah, pasti mereka tidak akan menangkap dan membunuh Yesus. Dunianya berbeda. Memang berbeda. Tapi di sini kita melihat memang kuasa Yesus itu menjangkau bukan hanya dunia kasat mata, tapi lebih dari itu ketika roh jahat mengakui kebenaran kuasa Yesus di setiap aktivitas dan tindakannya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, justru apa yang kita temukan dalam renungan ini membuat kita sadar bahwa apa yang kita selama ini katakan tentang Yesus, kalau orang misalkan sudah disidi, dia tahu dia mengucapkan iman rasuli, mengaku Yesus sebagai Tuhan, juru selamatnya. Tapi maaf ya, terkadang Bapak Ibu Saudara, seberapa hidup pengakuan Anda di tengah kehidupan Anda selama ini tentang Yesus adalah Tuhan? Apakah Anda merasakan kebenaran
nama itu berpengaruh dalam hidup kita. Mari perhatikan Bapak Ibu Saudara. Atau sekedar sebuah kata-kata hafalan atau sebuah kata-kata yang sudah bisa diucapkan sebagai sesuatu yang mempertegas status kita sebagai orang Kristen yang pernah percaya mengaku Yesus adalah Tuhan dalam satu ritual keagamaan seperti sidi. Saya tidak heran Bapak Ibu Saudara, di antara kita, keluarga Anda, kita semua di jemaat, ada orang-orang yang ternyata dalam kehidupan beragamanya mereka memilih untuk berpindah keyakinan, berpindah agama dari Kristen menjadi agama lain. Apakah itu salah Bapak Ibu Saudara kalau bicara soal salah dan benar? Ya kita akan bilang, oh itu salah, tidak boleh itu. Kenapa dia harus pindah? Saya mau katakan inilah sebuah keprihatinan Bapak Ibu Saudara, sebuah pergumulan jemaat betapapun kita mungkin begitu setia dalam ibadah, begitu rajin dalam melayani, tapi sebenarnya apakah betul apa yang Anda lakukan dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam kehidupan menjadi agama Kristen sehari-hari Anda merasakan kuasa pengakuan iman Anda, Yesus adalah Tuhan? Atau ternyata Anda hanya beragama secara rutinitas saja, hanya karena nggak ngalami seperti yang teman Anda alami sehingga dia pindah keyakinan. Jadi kita nggak boleh mengatakan, oh itu salah yang kayak begitu, salah itu. Lalu Anda, oh saya benar, kenapa saya nggak seperti dia? Perhatikan betapa egoisnya juga kita. Kita menjudge orang karena kita nggak ngalamin pergumulan seperti dia. Ya ini saya nggak juga untuk membenarkan sikap itu ya, pindah keyakinan, enggak juga. Tapi betapa rutinitas keseharian beragama kita atau mungkin aktivitas pelayanan kita belum tentu cukup kuat Anda mengakui bahwa hidup Anda merasakan kuasa Allah untuk tetap bertahan dan percaya sama Dia sampai kematian kita, apapun pergumulannya. Saya mengatakan ini tidak untuk seolah-olah, oh berarti semua kita begitu ya? Ya enggak juga, enggak. Ya mari kita gumuli diri kita. Kenapa? Karena kalau satu kegiatan, satu pelayanan, satu aktivitas baik dilakukan secara mungkin kebiasaan saja, akan mudah kelak berhenti dan capek dan meninggalkannya. Apapun alasannya. Dan Anda katakan alasannya pasti benar, karena setiap orang mengambil tindakan atas pertimbangan matangnya, walaupun bagi banyak orang salah. Ya tadi contohnya dia pilih pindah keyakinan, orang banyak keluarga menyalahkan dia, bagi dia benar. Jangan-jangan ini kehidupan yang sedang kita jalankan sampai kematian kita. Tapi mari kita mengakui bahwa dalam bacaan kita justru firman Allah katakan ada sesuatu yang harusnya Anda lihat, sesuatu yang Anda akui, yang justru Anda butuhkan di tengah rutinitas keseharian hidup Anda. Kita hidup nggak cuma sekedar menjalankan tugas kewajiban kita sebagai suami, istri, anak-anak, atau dalam pelayanan di gereja misalkan, enggak sekedar itu. Dan saya bisa merasakan di antara kita Bapak Ibu enggak pernah tahu apa perasaan teman kita, orang lain di dalam aktivitasnya. Kebaktian hari ini kita nggak tahu ini kenapa dia mau kebaktian ya, kenapa dia kok semangat banget, kita nggak tahu. Dan kita pun nggak tahu kenapa nih orang ini kok sengaja nggak mau bangun pagi. Oh nggak mau kebaktian dia jam 9. Kenapa dan kenapa? Kita bertanya atas satu peristiwa, tindakan orang lain yang kita anggap kok gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Dan kayaknya nggak pernah mau tahu juga. Karena masing-masing punya sikap yang beralasan baginya. Dan dia katakan itu benar. Justru di awal Yesus masuk dalam pelayanan bagi Injil Markus,
Yesus berjalan dengan kuasa yang ada padanya. Dan kuasa ini mengubah bagaimana rutinitas jemaat itu menemukan kehidupan dalam persekutuan, termasuk mengerti kitab suci atau kebenaran firman Allah yang mereka yakini dalam Taurat. Yesus menghadirkan kehidupan bukan sekedar intelektualnya, bukan sekedar dia seorang pemuda yang tahu tentang ajaran firman Allah dan disampaikan, tapi dia memulai dengan satu kuasa yang memang Allah berikan dan betul-betul mendasari sikapnya. Hingga akhirnya kita tahu juga dengan kuasa itulah roh jahat kemudian tunduk dan keluar saat diusir oleh Tuhan Yesus. Kita bertanya, lalu gimana kita bisa seperti Tuhan Yesus? Kita punya kuasa begitu kan? Kita punya kuasa hingga kita nggak lagi jenuh gitu ya, nggak lagi uring-uringan gitu ya. Apalagi yang mungkin Bapak Ibu yang usia lanjut udah merasakan lemahnya tubuh kita ya, atau yang sedang dalam pemulihan atau sedang sakit yang mungkin tahu sembuhnya nggak bisa dipastikan. Ada pesimis begitu, ada yang udah nggak mau tahu lagi ya, masa bodoh gitu ya. Apakah bisa merasakan keindahan hidup dalam kondisi itu? Ini kan simpel pertanyaannya. Karena ada orang yang mungkin melihat sama-sama makan bakso misalkan contoh, tapi ekspresi makannya beda-beda. Ada yang senang, ada yang biasa aja, yang penting makan. Ada yang wah senang banget, hanya semangkok bakso itu luar biasa, yang paling lezat yang dia terima. Beda-beda. Apa perbedaannya? Betul, kita mau cari itu, kita mau miliki saat ini. Selesai ibadah itu mengubah hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Saya akui ini yang kita cari-cari selama ini. Aku mau hidup dengan penuh semangat di tengah pergumulanku ini. Masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, apapun itu aku juga sudah capek. Tolong dong buat aku tetap bersemangat dan punya pengharapan. Berikan itu Tuhan. Nah, rahasianya apa sih Tuhan? Tolong dong kasih tahu. Dan kalau bicara kuasa, aku juga mau Tuhan hari ini berikan. Nah, udah gak sabar kita mau tahu kuasa seperti apa sih yang harusnya kita miliki hingga kita bisa menjalani hidup dengan segala sesuatu yang indah dan penuh semangat dan sukacita, dan orang bisa takjub juga misalkan. Bapak Ibu, mindset tentang kuasa yang kita mau katakan di sini bukan seperti ilmu yang seolah bim salabim, orang bisa buat sulap atau ramalan-ramalan, rumusan-rumusan tertentu yang kita ucapkan dan orang takjub. Bukan. Ini nggak bisa dihitung dengan sesuatu yang membuat kita sudah pegang ini, seperti ada seorang yang mungkin simpan benda-benda tertentu, benda-benda yang dia yakini punya kekuatan, bisa kebal, bisa cowok misalkan memikat cewek, atau yang lainnya bisa bikin dia disukai banyak orang karena benda itu. Ini punya kuasa. Kalau kata ada orang bilang opo-opo begitu ya, yang diyakini sesuatu yang ada pada yang dia simpan itu, kain misalkan, bertuliskan apa misalkan, bukan itu. Karena kuasa yang ada pada Yesus bukan kuasa untuk didemonstrasikan. Tidak. Kalau orang banyak itu takjub pada ajaran Yesus, tidak ada dalam diri Yesus sengaja mendemonstrasikan supaya orang takjub. Enggak gitu. Enggak ada niat untuk menunjukkan kehebatan dirinya agar orang itu takut, atau bahkan roh jahat itu takut. Justru dalam setiap kisah tentang pengusiran roh jahat, Yesus menghardik untuk
diam. Jangan katakan siapa saya sebenarnya. Perhatikan. Kalau sekarang kita akan masuk pada ingin tahu kuasa yang seperti apa itu. Aku mau punya itu, aku mau simpan itu supaya hidupku itu seperti yang aku mau itu dapat semuanya. Nggak pernah sakit dengan kuasa itu, nggak pernah gagal dalam rencana, nggak pernah merasa buruk dalam diri. Selalu orang lihat hal-hal yang menyenangkan dan hebat. Bukan itu yang kita mau dalam konteks bacaan kita. Kuasa itu sebenarnya sudah diberikan. Hanya kita tidak melihat dengan mata iman, Bapak Ibu Saudara. Jujur. Kalau dunia mencari sampai dia ke gunung mana, bermalam bertapa di sana untuk mendapatkan itu, ini nggak perlu seperti itu. Ternyata soal kuasa seperti yang Yesus miliki, yang dia hadirkan, itu pun sudah diberikan Yesus kepada orang yang percaya sejak dibaptis. Sejak dia mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, nanya, kok nggak ngerasakan? Biasa aja, nggak ada yang istimewa. Ini masalahnya Bapak Ibu Saudara. Injil mengatakan tanda-tanda orang percaya, tanda-tanda yang menyertainya. Salah satunya disebut juga adalah mengusir roh jahat. Oh, kok sama dengan Yesus? Kalau dipatuk ular beracun, dia nggak akan mati. Kita jangan norak Bapak Ibu Saudara. Walaupun sampai disebut kuasa-kuasa itu betul-betul membuat orang takjub dalam hidup kita. Misalkan kita bisa ngusir setan, nyembuhin orang. Tapi kalaupun kuasa itu diberikan, bukan untuk itu hidup Anda. Anda pergi ke rumah orang, ngapain? Aku mau ngeliat rumahmu, ada setannya nggak, biar kuusir. Anda bukan jadi ghostbuster. Ngapain ke sini? Mau ngecek ada yang sakit nggak? Sini saya sembuhkan. Bukan itu. Nggak usah capek-capek begitu. Lalu kuasa itu buat apa? Di sini kuasa Allah harus kita pahami. Kuasa Allah itu diberikan untuk satu situasi dan kondisi di mana Anda dengan satu keyakinan percaya kepada Yesus tetap melihat penyertaan Tuhan itu melindungi Anda, menjaga Anda, dan membuat banyak orang melihat kesaksian iman Anda tetap berpaut kepada Dia. Bisa jadi akhirnya saya mau katakan, tanpa Anda rencanakan, tanpa Anda duga, dalam satu peristiwa tertentu di mana Anda harus katakan di dalam nama Yesus engkau sembuh. Tapi itu tidak untuk Anda rencanakan. Entah apa itu peristiwanya di mana membuat Anda harus katakan ketika kondisi sakit, ketika kondisi lemah, dan Anda tergerak untuk mengatakan di saat itu di dalam nama Yesus engkau sembuh, dan terjadi kesembuhan. Ketika Anda dalam satu kondisi tertentu seolah-olah ada satu gangguan, dan Anda katakan keluarlah engkau roh jahat dari rumah ini atau tubuhnya. Tapi itu tidak untuk direncanakan. Karena apa? Itu sudah ada untuk melengkapi diri kita dalam setiap kondisi apapun yang akhirnya Anda bisa melakukan hal itu. Entah mengusir roh jahat, entah menyembuhkan orang sakit. Minimal menyembuhkan tubuh Anda yang sakit dengan keyakinan dalam diri Anda. Saya percaya betapa luar biasa kuasa itu melengkapi hidup kita. Dan salah satu kuasa yang bisa kita rasakan dan kita gunakan, kalau dibilang menggunakan, bukan sebagai benda yang kita pakai, bukan. Ketika Anda dengan beban hidup kita yang gak gampang di masa pandemi COVID-19 ini, apakah Anda
tidak merasakan sebuah gerakan dalam diri Anda mengatakan, di dalam nama Yesus ada jalan keluar atas persoalanku. Amin. Kalimat yang baru Anda ucapkan walaupun pendek, dengan kuasa Allah Anda akan dibuat takjub. Karena Anda merasakan getaran kuasanya itu hanya karena satu nama yang Anda sebut, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan Anda kembali merasakan dari kelemahan, dari pesimis, udah gak tahu lagi dan gak bisa ketemu jalan keluar, di dalam nama Yesus. Kalimatnya simpel banget loh. Akan beda Anda bilang, di dalam nama orang tuaku, nama kakakku, nama om tanteku. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Anda akan melihat perubahan, Anda melihat harapan, Anda melihat semangat baru, dan Anda optimis, dan Anda tegar, dan Anda ke depan melangkah kembali apa yang Anda rencanakan baik yang awal Anda lakukan. Tapi nama orang Anda sebut dalam nama om, tante, bapakku, semua nenekku, tidak satupun yang menggetarkan hidup Anda, bahkan diri Anda untuk melihat ke depan lebih baik. Ini contoh. Ternyata memang kuasa itu ada pada di dalam nama Yesus. Loh, kok dalam nama Yesus? Ya, karena nama itu yang Allah berikan untuk kita percayai. Kata Yesus, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan kenapa banyak orang Kristen kok seolah-olah gak ngerasa itu betul-betul berpengaruh dalam sikap hidup yang dia miliki, untuk dia optimis, dia semakin bersemangat hidup dengan pergumulannya. Karena kita seringkali tidak melihat itu sebagai satu kuasa yang kita harus lakukan, kita katakan, dan kita miliki di tengah pergumulan kita. Kenapa? Karena kita gunakan logika kita, cara berpikir yang mungkin gak jauh seperti, ya saya mah bisa hal begini, gak apa-apa saya kerjakan. Saya gak bisa, ya udah saya tinggalkan. Logika gitu. Hal-hal yang rutin yaitu logika harus kau kerjakan. Kalau enggak nanti begini begitu. Tanpa Anda melihat makna di setiap rutinitas Anda. Saudara, Bapak, Ibu, kuasa Allah itu boleh kita rasakan di saat situasi dan kondisi yang memang akan dihadirkan. Dan ini berarti harusnya membuat kita tidak lagi ragu menjalankan hari-hari kita, tapi semakin bersiap dan semakin pede. Silakan gunakan itu. Maksudnya apa? Ada sebuah kisah, Bapak Ibu Saudara, ketika seorang ibu yang dia punya cancer. Ini kisah yang menginspirasi. Sejak dia tahu dia punya cancer, runtuhlah semangatnya. Semakin membebankan cara berpikir terhadap tubuhnya dan juga hari esoknya, hingga dia gak semangat. Dia panik, dia minta tolong doain dong. Gak salah. Dia gak pernah, aku akan berdoa, tapi tolong doakan. Dia minta orang doakan, gak salah ya. Dan dia memang berdoa untuk Tuhan sembuhkan saya, karena merasa udah panik begitu, kok orang itu doain saya gak ada pengaruhnya begitu. Dan saya semakin berat menjalankan ini. Sampai satu malam, dalam kisah yang saya dengar itu dikatakan, ketika dia berdoa, dia cuma bisa diam. Dalam heningnya malam itu, dia mendengarkan lagu rohani. Dan kemudian dia merasakan dia ingin ikut menyanyikan lagu itu. Dan dia pun menyanyikan lagu itu.
Dan lagu itu ada tentang bagaimana dia harus berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Dia mengucapkan kalimat-kalimat yang orang bilang itu nggak ada hal yang aneh atau yang luar biasa, hanya kalimat terima kasih Yesusku. Sementara dia kan sedang sakit. Masa terima kasih pada sakit penyakitnya? Kan nggak logis gitu kan. Tapi malam itu dia betul-betul larut dalam pujian untuk mengatakan terima kasih Yesusku, terima kasih. Dan dia nggak ingat kan kansernya, nggak ingat tentang masalah beratnya. Dengan pikiran yang lagi penatnya, dia bernyanyi dan dia bernyanyi, Bapak Ibu Saudara, sampai dia menangis dan menangis. Dan setelah itu dia lega. Dan dalam kisah itu, ketika dia mencoba untuk memeriksakan dirinya, dan dokter katakan ibu sudah sembuh, dan dia menangis luar biasa. Apakah ini mimpi? Enggak, ibu sudah sembuh. Tidak ada kanker lagi dalam tubuh ibu. Dan dia pulang dan dia menangis dan menyanyikan lagu yang sama, tapi dalam suasana yang gak bisa dikatakan lagi, dia sudah sembuh. Perhatikan kisah itu, mari kita renungkan bagaimana ternyata kenapa kita gak mengucapkan kata-kata tentang Yesus, bukan hanya sekedar tolong Tuhan, tolong Tuhan Yesus, tapi katakan dalam nama dia, terima kasih Tuhan Yesus. Dan ada kuasa. Setiap nama Yesus digunakan ada kuasa. Tapi bukan kuasa dengan logika kita. Harusnya menggunakan nama Yesus seperti dalam nama Yesus engkau sembuh. Dan sembuh wajar. Dan memang kan kita minta dalam namanya sembuh. Lah ini gak minta itu, tapi dalam nama Yesus itu dia cuma bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat semuanya, segala kebaikanmu. Kok bisa sembuh? Bisa. Karena itu bukti kuasanya memang diberikan untuk semua Anda dan saya dalam kehidupan Anda saat ini dan sampai kapanpun dengan caranya. Poinnya kelihatan ketika di dalam nama itu, waktu Anda menyanyikan sebuah lagu tentang Yesus, sertakan iman Anda. Yakinkan dalam diri Anda kan nama itu betul-betul nama yang berkuasa di atas segala nama, seperti kitab suci katakan tentangnya. Maka mari Bapak Ibu Saudara, kita betul butuh obat, kita butuh vitamin, kita betul butuh semua untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Betul, saya nggak sangkal itu. Tetapi apakah semua yang Anda miliki, harta, jabatan, pekerjaan, kepintaran Anda bisa membuat Anda merasakan hidup sungguh-sungguh penuh dengan sukacita yang luar biasa dalam optimis yang bisa Anda rasakan ke depan? Mungkin ada orang bilang, oh bisa. Oke, silakan. Tapi sampai kapan itu? Artinya ketika semua itu ternyata hilang dan menjauh dari Anda, masihkah Anda mengatakan tetap dalam sukacita dan optimis? Hanya ketika Anda masih katakan ada nama Yesus, ada Yesus. Baik saat Anda sedang merasa kenyang atau Anda merasa puas dengan segala kelimpahan yang Anda miliki, ataupun saat Anda bangkrut, Anda nggak punya apa-apa, Anda mungkin belum punya keturunan, Anda mungkin belum menikah, Anda sudah tua, Anda sedang sakit ini, tapi nama itu yang kau yakini hari ini akan membuat Anda mengatakan hidup Anda diberkati, hidup Anda indah, hidup Anda berbahagia karena Tuhan di dalam nama Yesus Dia mengasihi Anda luar biasa. Amin. Maka tidak ada alasan kita mengatakan karena pergumulan ini
kita bilang, Tuhan, aku mau selesai hidupku. Tuhan, buat apa hidupku lagi? Buat apa aku ada? Tuhan, kenapa seperti ini? Kenapa sakit mulu seperti ini? Tuhan, kenapa aku gak punya lagi seperti yang dulu ku miliki, semua hilang? Tuhan, kenapa dan kenapa? Jangan gunakan nama Tuhan hanya untuk mengeluh dalam hidup yang sebenarnya yang Anda pernah punya lalu hilang itu gak abadi. Amin. Sangat sia-sia, maaf bagi Anda yang sudah tua, mungkin sedang sakit, hanya mengeluh sisa hidup Anda. Hitung sampai batas yang Anda bisa sebut. Apakah itu sesuatu yang akhirnya membuat Anda tidak melihat hidup ini indah? Hari ini mari, hari ini masa pandemi COVID-19 seolah merusak semua sukacita Anda. Semakin berat, semakin berat. Tidak ada yang bisa tolong Anda. Kolega Anda yang Anda pernah tolong gak lagi tolong Anda lagi sekarang, karena mereka pun juga berat. Anda cuma bertahan sekuat kemampuan Anda. Nangis pun nangis sendiri. Orang gak ngerti Anda diam sendiri dalam kepanikan. Kalau saya mengatakan kalimat yang diucapkan Yesus kepada roh jahat, diam, jangan panik lagi. Anda gak sedang lemah untuk kemudian sia-sia dan binasa. Diam, lihatlah Yesus. Dia masih ada buat kita. Jangan hitung sisa hidup Anda. Hitung hari ini. Sudahkah Anda mengakui Yesus ada buat Anda dengan kuasanya? Gak usah sodorkan proposal, solusi, seolah Anda panik masalah Anda. Tuhan tolong selesaikan. Tapi diam. Diam dan hayati penyertaan Dia itu sedang berlangsung dalam hidup Anda. Sehingga sekarang apapun yang sedang Anda kerjakan, pun dalam ibadah ini atau setelah ini, kuasanya pun berlangsung bersama dengan niat baik Anda mengerjakan semua yang baik itu. Apapun dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, keseharian kita, apapun yang Anda pilih untuk Anda lakukan, menyikapi apapun, kuasanya berlangsung bersama Anda. Lalu Anda katakan, ini kadang-kadang kita suka ngeyel, tapi Tuhan, benar kan aku besok bisa makan? Benar kan aku besok bisa bebas dari persoalan? Benar kan aku gak khawatir? Shhh, diam. Cicing wae ulah gandeng, kata orang Sunda. Gak usah berisik. Rasakan Dia hadir dalam hidupmu. Kalaupun kita saat sedang sendiri, nyanyilah bersama Dia. Katakan terima kasih Yesus. Diam dan jangan berisik. Peganglah tangan pasanganmu atau orang yang kamu kasih dan bersama-sama katakan terima kasih Yesus. Ataupun Anda mengatakan dalam nama Yesus Kristus, akan sebuah rencana baik Anda Dia akan nyatakan. Amin. Mari, kita punya hak untuk semangat. Kita punya hak untuk melihat hari esok. Anda punya hak karena Allah sedang memberikan kuasanya dalam hidup Anda. Nikmati hari-hari ini bersama Dia yang di dalam namanya kuasa itu akan terjadi. Apapun kondisi Anda akan takjub melihatnya. Bahkan iman Anda semakin dimantapkan. Amin.